lagi dalam Bunda Podcast Show. Hari ini kita akan menghadirkan seorang ibu cantik, ya, seorang ibu cantik yang sudah punya anak 2. Kita seperti sebelumnya kita membahas tentang kelahiran normal, ya. Sekarang kita hadirkan pelakunya. Selamat sore. Saya panggilnya Ibu atau Mbak atau Vega aja ya? Vega aja ya, karena Vega ini sudah menjalani atau sudah kita layani selama 3 tahun ya. Dari anak pertama 3 tahun ya. Jadi Vega Suara Kumala. Suarasti Kumala. Vega Suarasti Kumala, seorang ibu dari 2 anak laki. Umurnya berapa? 3 tahun. 3 tahun, yang baru anak perempuan 2 bulan ya. Oke, jadi baru melahirkan 2 bulan yang lalu. Sebelumnya juga melahirkan normal, gitu ya. Jadi hari ini, sore ini kita akan ngobrol dari sisi ibu ya, karena kadang-kadang support sesama ibu itu kayak lebih kuat gitu daripada edukasi yang kita kerjakan. Walaupun kan kita kemarin udah bahas lahir normal bagus gitu ya dibandingkan lahir seksual. Kalau menurut Dokter Hinam sebetulnya semuanya ada pilihannya masing-masing. Tapi sekarang di zaman serba cepat semua gitu ya, dimana orang tuh mau pasti, ya mau pasti, jamnya pasti. Kadang-kadang ada orang yang memilih tanggal cantik gitu ya. Nah itu kalau lahir normal mungkin sulit ya. Nah sekarang saya mau tahu dari Vega, Vega itu memang punya niat lahir normal dari awal, ya karena kan suaminya bule ya. Suaminya dari mana? Orang Jerman. Orang Jerman ya. Jadi artinya kalau di luar itu kan indikasi melahirkan seksual itu ketat ya. Kalau yang saya tahu di luar itu kelahiran seksual itu karena mereka pakai insurance itu sangat ketat. Jadi kalau memang tidak indikasi biasanya tidak di cover insurance. Nah, apakah ini ada peran itu karena suami dari Jerman ya, di mana mungkin di situ kelahiran normal umum, atau memang dari Vega sendiri mau? Silakan Vega. Oke. Iya dok, jadi kalau dari Vega sendiri sih memang niatnya dari awal pengennya secara normal. Memang niatnya secara normal. Sebenarnya kalau bisa dibilang Vega ini sebenarnya juga penakut. Oh penakut. Ya. Tapi lebih penakut dioperasi dok. Oh, karena takut dioperasi sebenarnya. Tapi normal operasi Vega penakut. Cuma memang inspirasi Vega untuk operasi untuk tidak operasi itu benar dari ibu. Dari ibunya ya. Karena ibu melahirkan normal 3 anak semuanya normal. Dan gede-gede ya. Dan adik yang kedua itu 4 kilo. 4 kilo. Jadi supporter utamanya atau informasi utamanya justru dari mama. Betul. Ya, dari ibu. Iya. Jadi ibu waktu Vega hamil kita kan sharing ibu dan anak. Jadi ibu kemarin gimana sih pengalamannya gitu. Terus ibu kayaknya enak aja kalau ngomong tentang persalinan normal itu kayak orang biasa ya. Orang biasa gitu. Kayak orang ke kamar mandi buangan besar gitu ya. Ya, dan 3-tiganya itu lahir dengan bidan. Jadi dokter tuh selalu datangnya terlambat karena mungkin udah waktunya. Betul, karena udah waktunya jadi udah keluar 2. Jadi waktu Vega mendengar cerita ibu kayak wow, jadi kayaknya gampang banget gitu ya. Gampang banget. Ya itu supporter yang baik gitu. Betul. Jadi karena ibu sih. Oh oke. Utamanya karena ibu. 3 anak lahir normal dan cukup besar ya. Cukup besar sih. Itu gitu ya. Waktu saya lahir kata ibu 3,2. Adik ada 4 kilo, lalu yang lain kalau nggak 3,5 kilo. Jadi emang besar-besar. Oke. Tapi dari ibu itu ada pesan-pesan khusus nggak? Misalnya yang gede-gede hamilnya jangan rakus-rakus makannya, ada begitu nggak? Atau enggak ya? Sama sekali. Nggak ada pesan-pesan ibu seperti itu. Bilang ke saya lebih aktif, bergerak, jalan. Jadi jangan duduk aja. Iya, jangan duduk aja. Jadi memang saya dari kehamilan pertama pun udah aktif. Dan dari usia kehamilan 14 minggu saya ikut kelas persiapan kehamilan, jadi olahraga itu tuh 2 kali seminggu. Terus waktu trimester ketiga 3 kali seminggu. Jadi yoga kehamilan, terus habis itu ada baby bump class juga. Jadi dia kardio, terus strength, juga ada TRX juga. Jadi yang istilahnya banyak inilah kegiatan yang aktif. Lanjut ya, si cantik mau ikut katanya, biasanya bobo tapi mau ikut ya. Jadi tadi kan Vega bilang bahwa ibu adalah supporter utama.
dan selama kehamilan banyak hal dipersiapkan. Mungkin bisa diulang apa saja yang dipersiapkan untuk menyambut hari H gitu. Apa yang dipersiapkan? Tapi kan ibu udah ya, tapi apa? Silakan. Jadi ibaratnya melahirkan normal itu seperti kita mempersiapkan lari maraton gitu. Oh gitu ya. Itu umpamanya. Bener, ya? itu umpamanya. Okay. Jadi dari usia kehamilan 13 minggu, kalau misalnya dari dokter obstinnya tidak ada pantangan untuk olahraga, waktu itu Vega ikut olahraga senam hamil itu. Senam hamil ya, gitu. memang program hamil bukan senam olahraga sendiri ya. Nah, senam khusus untuk kehamilan. Untuk kehamilan. Jadi, itu apa aja? itu ada waktu itu saya ikut 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Jadi itu jenisnya apa? Jadi yang pertama yoga kehamilan. Itu dari 13 minggu ya? Dari 13 minggu kalau misalnya nggak ada indikasi medis bisa olahraga udah bisa. Boleh ya? Boleh. Instrukturnya itu khusus untuk ibu hamil atau memang dia juga ngajar yoga yang pada umumnya? Instrukturnya khusus untuk ibu hamil. Jadi instrukturnya paham banget lah. Maksudnya gerakan-gerakan yang aman untuk ibu hamil seperti apa. Jadi yoga kehamilan sama yang kedua itu baby bump kelas itu setiap Sabtu itu bervariasi. Jadi kardio untuk ibu hamil, strength juga. Jadi supaya stamina-nya kuat ini. Kuat ya. Jadi kayak latihan nafas ya? Iya, kayak latihan nafas juga. Jadi yoga sama yang strength, kardio, TRX semuanya selalu ada latihan nafasnya. Terus kalau lagi program untuk yoga hamil atau senam kehamilan itu juga diajarkan cara ngeden, otot-otot mana yang harus dilatih gitu diajarkan juga? Iya. Oh, justru ke situ ya? Juga. Jadi nanti pasti ditanyain, oke sekarang udah trimester keberapa? Oh, jadi semua ibu hamil programnya berbeda? Iya, jadi misalnya ada nih yang udah di trimester ketiga, jadi lebih banyak posisi gerakan squat, gerakan yang membuka. Oh, seperti gitu. Iya. Ya. Oke, jadi memang sudah siapkan untuk lahir normal, gitu ya. Nah, di sini peran suami seperti apa? Dia mau-mau aja atau iya deh lahir normal, atau memang waktu senam hamil itu memang diundang juga suami gitu? Suami dari awal pro normal, jadi mendukung saya untuk melahirkan normal. Jadi menurut dia ya seperti itulah alaminya gitu. Kalau misalnya ibunya kuat, terus janin nggak ada indikasi medis, bisa dijalankan dengan normal ya why not gitu, normal aja gitu. Malah kalau operasi iya nggak apa-apa kalau memang ada indikasi medis gitu ya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan itu gitu ya kalau memang indikasi medis ada. Nah Vega, saya ingin tahu di Vega kan lahir pertama itu cukup besar ya, 3, berapa tuh kakak? Kakak 3,2. 3,2 ini yang besarnya yang 3,7. Dalam kita mempersiapkan lahir normal itu, tadi kan ibu tidak membimbing, maksudnya tidak jangan gede-gede gitu, tidak ada. Tapi dari kumpulan ibu-ibu hamil yang di tempat yoga itu, apa sih sebenarnya yang diobrolin ibu-ibu tentang kelahiran normal itu? Biasanya apa tuh? Silakan. Sebenarnya sih ibu-ibu itu macam-macam ya. Udah dari awal mereka emang niatnya juga yang operasi juga ada. Tapi memang obrolannya memang ke arah normal ya, karena dari sisi setelah melahirkannya ya lebih enak gitu. Jadi itu diobrolin sama ibu ya. Jadi maksudnya diobrolin. Tadi kan ibu adalah supporter utama, kemudian suami mendukung. Tapi teman atau lingkungan itu, karena begini, sekarang itu seringkali kelahiran normal itu dianggap pilihan tidak normal gitu ya. Jadi orang tuh masih agak kadang-kadang sering kita dengar itu, emang mau normal, serius mau normal gitu. Ada nggak sih begitu di kumpulan ibu-ibu yang mungkin Vega di dalam senam hamil itu? Nggak ada sih. Nggak ada ya, semua saling menghormati. Ya, semua saling menghormati pilihan sebenarnya. Dari awal walaupun yang ikut senam juga ada, oh nanti aku akan C-section gitu. Memang itu udah pilihan. Iya, ada pilihan. Tapi ada juga yang ya kalau bisa normal aja deh gitu. Jadi tengah-tengah gitu ya. Ada yang tengah-tengah. Jadi kita juga ingat gitu, it's okay gitu. Terhadap pilihan masing-masing, kita nggak menjudge itu. Kita nggak memotivasi orang berpindah pilihan juga ya.
Nah kemudian ada beda nggak sih? Kemarin kita ngobrolin sama Dokter Ilham itu ada ibu yang mungkin karena anak pertama baru kontraksi sedikit udah ke rumah sakit gitu. Nah ada beda nggak yang kelahiran pertama Ben sama Lena ini? Ada bedanya. Ada beda. Boleh ceritakan bedanya. Iya, jadi ini menarik nih. Soalnya yang pertama ketuban pecah dulu. Oh, yang pertama ketuban pecah dulu. Tapi memang udah waktunya. 38 minggu waktu. 38 jadi minggu. emang udah waktunya. Udah waktunya. Okay. Terus yang kedua ini harap-harap cemas ini. Oh, yang kedua ini yang bikin deg-degan. Oh, jadi udah lebih dari HPL-nya. Waktu itu harusnya 25 Agustus, tapi kontraksi biasalah dok, kontraksi palsu ya. Jadi udah bolak-balik ke rumah sakit Bunda sebenarnya. Yang mana ini? Yang ini. Waktu dicek pembukaan, stuck di pembukaan 1 terus. Nah, saya udah deg-degan itu. Itu berapa hari sebelum dia lahir? 24 jam atau 2 hari sebelum lahir masih stuck 1 pembukaan 1 dok. Tapi jadi udah ada cuman nggak kuat gitu ya. Jadi belum muncul gitulah tanda-tandanya. Terus habis itu tanggal 27 Agustus lahir. Nah kalau yang pertama kan 3,2, yang ini 3,7. Yang pertama pecah ketuban itu kemarin kita diskusi tentang fase laten dan fase aktif ya. Kalau pembukaan 1 sampai 4 itu Dokter Ilham bilang bisa pulang. Nah kalau si Ben itu karena pecah ketuban udah nggak pulang ya? Enggak, jadi di rumah sakit Bunda. Itu berapa lama? Kalau ini kan 2 hari. Jadi waktu itu pecah ketuban Jumat ke Sabtu jam 12 dini hari ya. Terus pembukaan lengkap setengah 8 pagi hari Sabtu. Oh cepet dong ya? Dalam 8 jam berarti? Iya. Oh 8 jam? Iya, setengah 8 udah lengkap, terus masuk ke kamar bersalin, proses kontraksi setengah 10 lahir, jadi 2 jam. Cepet ya, cepet ya. Nah sekarang saya ingin Vega menceritakan pengalaman lahir di anak pertama ya. Anak pertama kan katanya belum ada jalannya gitu. Nah itu gimana tuh, kan dia lebih kecil memang tapi belum pernah dan ketubannya pecah. Itu dari pembukaan lengkap sampai keluar itu berapa lamanya? 2 jam dong. Oh 2 jam. Jadi dari itu. Pertama dan pembukaan lengkap sampai keluar itu 2 jam. 2 jam. Dan bayinya bagus ya. Bayinya bagus. Kemarin Dokter Ilham juga berdiskusi tentang bahwa kadang-kadang kan dokter-dokter di sini kalau mau lahir itu selalu kalau misalnya biasanya kan kalau lahir normal itu dokter anak tenang-tenang dapetnya. Iya. Karena biasanya kita dapat bayi yang bagus. Kalau lahir seksio berbeda ya. Saya baru habis lahir seksio. Kalau dokter anak belum ada dia nggak mau buka dokter objin gitu ya. Tapi kalau lahir normal itu saya selalu bilang saya seperti dapat hadiah karena saya biasanya dapat bayi yang bagus. Kemarin juga bilang bahwa 2 jam itu masih ditoleransi gitu ya. Jadi pikir saya kalau saya dipanggil oleh dokter Ojin bilang pembukaan lengkap, saya masih punya waktu 1-2 jam gitu ya. Tapi ini Ben itu 2 jam keluar itu waktu lakukan IMD dong ya, langsung IMD ya. Itu prosesnya ingat nggak seperti apa? Bedanya dengan ini sama persis atau ada beda? Ada bedanya karena waktu itu lahir 2020 ya dok. Oh COVID ya, lagi pandemi. Betul. Bedanya bedanya itu. Tapi tetap IMD dong waktu itu. Tetap IMD, tapi kan waktu itu sebenarnya tes PCR-nya pas hari H yang zamannya tes itu belum cepet ya dok. Sekarang kan yang PCR kan sejam udah bisa ya. Waktu itu lama ya. 3 jam yang paling cepet dan paling cepet itu yang paling cepet dan paling mahal waktu itu. Iya betul. Udah ngerasain itu. Jadi bedanya itu sih IMD-nya ada jeda karena nunggu. Jadi sudah lahir normal. Iya. Kemudian di PCR dulu. Iya. Gitu kan? Atau waktu kontraksi waktu pecah ketuban waktu yang pertama masuk udah di PCR. Tapi udah di PCR. Tapi maksudnya begitu lahir, kalau sekarang kan yang ini lahir langsung IMD. Iya. Kalau waktu COVID itu kan dipastikan ibunya COVID atau tidak. Betul. Kalau dia tidak COVID, maksudnya PCR-nya itu kita terima saat belum keluar bayinya itu langsung IMD. Nah kalau waktu Ben itu kalau nggak salah seingat saya ada jeda tapi nggak lama. Nggak lama, hasilnya udah keluar terus langsung bisa IMD. Iya, oke. Jadi memang waktu tahun 2020 saya rasa semua dokter belajar, sama-sama belajar ya. Kemudian kita waktu itu kan takut banget karena kan vaksinasi belum ada gitu kan. Jadi strict ya di rumah sakit Bunda juga kalau lahir normal itu dia PCR dulu, kalau ibunya negatif
baru di IMD saat itu ya, betul. karena kita baru tahu lah penyakit itu gitu ya. Nah kemudian kalau yang ini mah udah bebas ya. Kalau ini udah bebas. Udah bebas ya. Nah saya kemarin lagi putus diskusinya tentang jahit menjahit gitu ya. Itu topik yang ditunggu nih. Jahit menjahit karena sering kali tuh kalau saya kan juga saya paling senang sebetulnya mendampingi lahir normal. Saya senang banget mendampingi lahir normal. Jadi kalau kita di sini ada bagian-bagiannya sih memang ya. Tapi kalau saya dipanggil pada sebuah kelahiran normal itu saya sebisa mungkin saya hadir gitu. Nah, saya melihat bahwa ibu itu sebetulnya lahir normal itu mungkin begitu lahir itu kan wah seneng gitu ya. Ada obatnya gitu. Nah, begitu dijahit tuh ada ibu yang kayak takut dijahit gitu ya. Nah, kalau Vega bagaimana pengalamannya sendiri? Pengalaman saya 2 kali melahirkan nggak ada jahitan. Nggak ada jahitan sama sekali ya? Nggak ada jahitan. Kemarin saya juga terputus di situ sama dokter Ilham ya. Yang ini juga nggak ada jahitan? Nggak ada. Yang 3,7? Nggak ada. Jadi waktu itu dokter Ilham, kan cuma lecet doang. Oke. Gitu. Oh, jadi nggak ada dijahit ya? Nggak ada. Jadi begitu dia lahir, udah dipotong betadin aja, terus udah gitu? Udah. Waktu itu dokter, mau dijahit. Kalau bisa enggak ya enggak dong kan gitu kan. Terus ya udah cuma lecet gitu. Oh, hebat ya, berarti badannya bagus ya, maksudnya mungkin karena pas ya. Kadang-kadang kan kita lihat beberapa ibu tuh saya selalu bilang ya kalau lahir normal itu ikutlah seperti Vega lahir senam hamil, yoga supaya semuanya lentur dan tahu caranya ngeden ya. Kadang-kadang kan ada yang teriak gitu ya, jadi kayaknya jadi nggak efektif ngedennya. Kalau Vega enggak ya, jadi beberapa kali ngeden tuh 3 kali langsung keluar ini atau lebih sih dong. Lebih ya. Tapi ngedennya yang itu sama yang ini sama ya. Katanya kan kalau anak kedua itu lebih cepat ya. Iya, lebih cepat sih. Lebih cepat maksudnya lebih kalau itu kan 2 jam ya. Kalau ini? Kalau ini Lena ya. Iya. Kemarin jam 10 sudah pembukaan 6, pembukaan lengkap jam 11. Jadi 1,5 jam, terus lahir 11:30. Oh, 1 jam ya? Iya, kurang lebih 1 jam ya. Jadi artinya mungkin karena udah jalan lahirnya kayak gitu. Tapi yang stresnya 2 hari Iya, yang stresnya yang ini karena kan bukan pecah ketuban. Jadi jadi buat kami juga pengalaman pertama kan. Ini gimana ya? Kalau ini pecah ketuban itu mempercepat kontraksi. Betul. Kalau ini enggak ya? Kalau ini enggak. Tapi dipecah nggak sama dokter Ilham? Enggak ya? Jadi menjelang lahir itu aja gitu? Antara jam 10 sampai setengah 12 sudah pecah dulu ketubannya, terus baru. Oke. Jadi memang dia natural banget ya, ditunggu ya. Terus waktu dia menunggu 2 hari itu, ada pikiran-pikiran nggak udahlah seksual aja gitu? Enggak ya? Enggak ya? Saya malah sempat ada pikiran negatif karena waktu dicek dokter Irham itu dia kepalanya sebenarnya sudah turun. Cuma karena perut saya itu bentuknya apa ya, gantung gitu dok. Jadi kayak dia stuck gitu. Terus waktu itu saya dikasih tahu coba aja pakai maternity belt. Oh, jadi ditahan gini, tapi dia juga nahannya dari lahir. Dari sini. Ya. Oh, oke. Ya, itu dari kehamilan berapa? Waktu 41 minggu itu. Oh, ini 41 minggu lahirnya? Iya, lahirnya 41 minggu. Betah ya? Betah. Dia seneng lihat orang ngobrol. Iya. Ternyata ya, kamu di situ ya. Ya ampun. Bedanya anak laki sama anak perempuan ya. Ini kayaknya interaksinya bagus banget ya. Pinter ya. Jadi pakai maternity belt itu dok, terus habis sama bergerak untuk membuka jalan lahir, kayak squat, terus habis itu pokoknya banyak yang ngangkang-ngangkang lah istilahnya kayak gitu. Jadi senam hamilnya itu ke arah itu. Terus padahal saya praktekin semalam sebelum melahirkan, ya itu hari Minggu tuh lahir. Oh, jadi itu juga berpengaruh juga ya. Gitu. Padahal dia udah 41 minggu ya, dan tidak ada his yang betul ya. Jadi kan 2 hari itu menunggu itu di squat gitu ya? Iya, squat gitu. Jadi lebih intens olahraganya. Karena saya juga takut, aduh jangan sampai deh ini operasi. Oke. Jadi sebenarnya buat Vega lahir normal itu memang udah impian ya, memang ya begitu harusnya. Kemudian support dari
ibu, suami itu utama ya dalam hal ini. Mungkin nanti Vega ada yang mau disampaikan karena gini, lahir normal di rumah sakit Bunda ini jarang, ya jarang. Nah, tapi mungkin karena kita di sini banyak melihat di mana ibu-ibu itu ada rasa takut terjadinya apa-apa, dan biasanya indikasi untuk seksium itu nanti kita akan diskusi dengan Dr. Ilham, pasti ada yang membuat keputusan itu ada gitu ya. Nah, ada nggak pesan dari Vega pada ibu hamil ya, atau mungkin karena sudah pernah melahirkan normal kan dianggap expert sama teman-teman atau kerabat gitu ya, mungkin ada pesan-pesan yang sering Vega sampaikan pada orang yang bertanya pada Vega, kira-kira apa yang mau disampaikan? Sebenarnya simple aja, kalau misalnya sudah ada niat untuk melahirkan normal, go for it gitu. Dan tentunya penting dikelilingi orang-orang yang support dan positif juga. Jadi cobalah ikut, kan banyak grup-grup atau kelas-kelas persiapan untuk melahirkan ya, kayak Virginie preparation banyak. Ada kalau dilihat di Instagram ada 7 bulan, ada Birth with You, itu juga ada kelas-kelas reguler itu. Jadi kelas itu benar ya. Itu berguna banget untuk mengedukasi kita. Ini nanti seperti ini, terus latihan nafasnya bagaimana, terus gerakan-gerakan waktu nanti kontraksi datang seperti apa yang bisa untuk menenangkan ibu juga, dan juga untuk support untuk suami. Jadi kan bukan cuma ibunya nih yang disupport, tapi suaminya kan juga terlibat. Betul, karena dia pastinya kan juga support ibu ya. Jadi dua-duanya biasanya ikut kelas. Nah, itu penting banget. Jadi dua-duanya ikut kelas. Support suami itu penting saat melahirkan juga. Iya, gitu ya. Karena kan laki-laki ya belum tahu kan seperti apa. Maksudnya kalau yang pertama, untuk anak pertama kan harus diedukasi juga. Iyalah. Nah, itu dia tidak mengalami gitu ya. Iya, jadi penting ikut kelas-kelas edukasi persiapan melahirkan seperti itu. Jadi itu yang utama pada ibu yang mau memilih melahirkan normal. Ikutlah kelas-kelas itu supaya lentur, tahu caranya ngeden, kemudian posisi-posisi apa yang mempermudah bayi itu turun kepalanya gitu ya. Jadi juga harus ikut rutin senam kehamilan dari umur kehamilan 13 minggu. Kalau sudah di dokter udah lakukan. Malah lebih sampai trimester ketiga, kalau misalnya masih kuat malah harus lebih sering jalan kaki. Jadi pokoknya maksudnya aktif bergerak. Ya, ini bagus banget ya obrolan kita, karena sebetulnya lahir normal itu memudahkan proses semua ya. Jadi kita selalu bilang kalau lahir normal itu biasanya inisiasi menyusu dininya bisa ideal banget. Kita nggak terlalu takut dengan bayi itu nanti akan distres nafasnya. Tapi itu pada lahir seksual kita kadang-kadang ada itu takut untuk IMD. Kemudian yang kedua, lahir normal itu kan di situ tempatnya ya. Jadi artinya vagina dan anus itu kan dekat ya, sehingga sebetulnya sistem kekebalan bayi itu menurut banyak riset akan lebih baik, sehingga alergi itu lebih kurang terjadi pada kelahiran normal dibandingkan lahir seksual. Walaupun dalam hal ini menyusui itu menyelamatkan bayi-bayi yang lahir seksual atau bayi-bayi yang ada risiko alergi, dengan menyusui itu mudah-mudahan juga bisa menekan alerginya dari semua sistem kekebalan yang terangsang itu pada kelahiran normal itu memang jauh lebih bagus ya, sehingga kalau kita menghadapi lahir normal itu selalu kita bilang kita seperti dapat hadiah gitu ya. Jadi ASI-nya lebih cepat keluar, kemudian berat badan bayi juga nggak terlalu jauh turunnya ya. Seperti ini kan kejadian kuning itu 100% bayi bisa ya, tapi sampai kuning yang harus terapi itu lebih jarang, lebih sedikit pada kelahiran normal. Walaupun ada kuning yang penyebab lain ada, tetapi kalau kita lihat dari proses kelahiran itu sendiri, lahir seksual memang ada risiko lebih kuning pada bayi ASI ya. Jadi artinya karena kan mungkin sakit, kemudian keluarnya ASI itu lebih lambat, IMD-nya juga nggak bisa selama lahir normal gitu ya. Oke, terima kasih Vega, kita udah ngobrol banyak hal tentang lahir normal. Ini juga menyambung diskusi dengan Dr. Ilham kemarin. Mudah-mudahan ibu hamil yang memilih lahir normal itu memang niatnya lebih kuat lagi dengan mendengarkan obrolan kita hari ini.
Gitu ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Bunda Podcast Show selanjutnya. Dadah.